Tadi aku dapat cerita dari kedua karyawan kamu. Apa benar kamu marah sama mereka cuma gara-gara mereka ngelarang kamu pakai minyak jelantah? Terus itu uang sebanyak itu dari mana? Uang ini hasil penjualan kremes, Mas. Masa kamu nggak tahu sih? Lagian ada untungnya juga aku pakai minyak jelantah. Iya, aku tahu kamu lagi naik daun. Tapi cara ini nggak benar, Bu. Kecurangan bisa menghancurkan karir kamu, bahkan menghancurkan toko kamu juga. Kremes ini siap untuk aku kirim ke 30 alamat dan aku akan mendapatkan uang lebih dari 10 juta. Aku tahu cara ini salah, tapi harga minyak itu mahal. Kalau aku pakai uang hasil penjualan buat beli minyak, aku bisa tekor bandar dan aku nggak mau itu terjadi. Mbak Sila, ini minyaknya. Tapi mereka bilang stok dari mereka sudah sedikit. Kita harus nunggu 2 minggu kalau mau dapat banyak. Kalian berdua ini gimana sih? Harusnya kalian bawa minyak yang ada di sana. Kalau cuma di kardus gini mana cukup? Basila, apa nggak akan mengurangi minat konsumen kalau kita pakai minyak jelantah? Rasanya bisa beda loh, Bu. Minyak jelantah itu kan bekas menggoreng segala macam makanan. Takutnya nggak sehat juga. Bener kata Rehe, lebih baik kita gunakan minyak bagus lagi. Dulu Mbak Sila itu orang yang jujur, tapi karena usaha yang semakin naik, Mbak Sila malah kayak gini. Kalian berdua ini cuma karyawan biasa. Kalau kalian gak mau tangan kalian ternodai, kalian pergi aja sana. Mbak Sila, bukan gitu maksud kita berdua. Kita cuma takut nama Mbak Sila tercemar gara-gara ini. Mbak lupa, Mbak itu dengan susah payah loh membangun toko ini. Jadi sangat disayangkan kalau Mbak berbuat curang seperti ini. Sebenarnya bos di toko ini siapa sih? Kalian berdua atau saya? Cara bicara kalian ini so banget kayak bos yang banyak ngatur. Kalian gak pantas ya kayak gitu. Cepat kalian kemas kremes ini. Kita harus mengirimkan ke 30 alamat. Kita harus apa, Deva? Masa kita diam aja? Emangnya kamu mau terlibat dalam kerja kotor kayak gini? Aku nggak mau deh, Pak. Aku nggak bisa. Re, aku juga nggak tahan dengan semua ini. Tapi kita cuma karyawan. Kita nggak bisa apa-apa. Walaupun kita bersuara, belum tentu suara kita didengar. Terus kita harus nurut aja gitu. Aku nggak mau kena azab ya. Aku nggak mau kalau kerja kotor gini. Kalau nggak mau, tinggal berhenti aja. Kamu cari kerja yang lain. Gampang kan? Is, Deva labil banget sih. Tadi protes, tiba-tiba aja nurut gini. Dasar bocah freak. Bu Sila, saya mau beli 2 ya. Buat Bu Helna 1. Saya sengaja datang ke sini. Soalnya di online udah habis, Bu. Oh, iya kah? Saya belum cek akun jualan saya, Pak. Alhamdulillah deh kalau udah sold out, saya bisa posting yang baru lagi. Oh iya, tunggu sebentar ya, Pak. Perfect. Bu Sila emang jagonya soal kremes. Rasanya gurihnya nendang, teksturnya, kriuknya, jangan ditanya lagi. Sudah pasti akan mengeluarkan bunyi yang merdu. Hahaha, Pak Agis bisa aja, Pak. Tapi ada benarnya juga sih apa yang Pak Agis bilang. Pak Agis, kita balik yuk, Pak. Saya mau makan sama keponakan saya ini. Ayo Bu Sila, kita berdua pamit dulu Bu. Jangan lupa stok toko online dibanyakin ya Bu. Siap Pak Agis, malam ini saya banyakin stoknya deh. Gurih, haha, rasa gurih itu berasal dari minyak jelantah yang aku pakai. Mereka nggak sadar apa kalau rasa kremes itu buruk banget. Rere, Deva, cepat kesini. Ada apa Mbak? Apa kita berdua ada tugas baru lagi? Tolong masukin kardus ini ke dalam mobil box yang ada di depan ya. Hari ini kalian kerja sampai sore aja. Soalnya saya mau istirahat sebentar. Mbak Sila yakin mau kirim barang ini? Yang beli dari luar kota loh, Mbak. Kalau mereka kecewa dengan rasa kremes ini gimana? Mbak Sila bisa ganti rugi jutaan loh, Mbak. Mau kamu itu apa sih, Rere? Kamu mau gantiin posisi saya sebagai bos? Atau kamu mau saya pecat, hah? Kok kamu malah meragukan saya sih? Kamu itu sudah kerja selama bertahun-tahun sama saya. Saya ini banyak uang. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Justru itu, Mbak. Karena saya sudah bekerja selama bertahun-tahun. Saya kecewa sama Mbak Sila karena Mbak malah memilih jualan yang salah. Udah, kamu bantu Deva masukin kardus ini. Kalau kamu ngomong sekali lagi, saya bakal pecat kamu tanpa memberikan sisa gaji kamu yang masih tertunda. Udah nurut aja. Kalau memang udah nggak tahan ya pergi aja. Kapan sih Bu Sila mau dengerin omongan aku? Padahal niat aku ini benar-benar baik loh. Jangan mikirin Mbak Sila terus. Lebih baik kamu berdoa aja supaya hati Mbak Sila terbuka karena ada hidayah buat dia. Jangan sedih kayak gini. Jelek tahu kalau lagi sedih tuh.
Gimana nggak sedih coba? Mbak Sila yang aku kenal udah berubah. Dia nggak kayak dulu lagi. Aku kangen Mbak Sila yang dulu. Iya, aku paham. Namanya orang lagi naik daun itu emang banyak gaya. Biasanya sih harta yang dimiliki juga nggak akan bertahan lama. Padahal kalau beli minyak yang bagus gak mungkin keluar uang sebanyak itu. Paling cuma 5-8 juta doang. Beda orang, beda pemikiran. Sama pengelolaan usaha juga pasti beda. Apa yang kamu harapkan sih, Rere? Kamu berharap Mbak Sila nurut sama kamu gitu? Bos itu punya kuasa, Rere. Kekuasaan mereka itu nggak akan bisa kita ganggu. Sorry, Ai nggak sengaja nyenggol Yu. Ai nggak tahu kalau Yu ada di depan. Cobaan hidup aku banyak banget sih. Aku ini lagi pusing. Ditambah harus ketemu sama orang kayak gini. Apa nggak darah tinggi ya? Sorry, Ai tidak fokus. My hands are itchy. Gara-gara kermes-mes ini, tangan saya gatal seperti terkena ulat bulu. Coba kalau ngomong itu yang bener, Bu. Bahasanya tong dihijiin gini. Saya nggak paham. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Rere, kamu lihat tangan ibu itu kan? Katanya tangan dia gatal-gatal karena kremes Bu Sila. Saya tidak tahu, saya baru makan 1 kali. This is not nice, this is so bad. Ai kapok beli ini, mahal-mahal tapi nggak enak. Ai sakit gara-gara kremes-mes ini. Waduh, ada pelanggan yang protes nih. Kita harus apa deh, Pak? Kita bisa aja kenal loh. Nggak akan, kita kan udah cerita banyak cara Pak Ical. Jadi Pak Ical pasti bantu kita. Jangan terlalu sedih kayak gini. Iya deh, Pak. Oke, aku udah posting lagi. Paling dalam 10 menit juga udah habis. Siapa sih yang gak suka sama kremes yang aku jual? Di toko shop rame, di toko offline juga rame. Gimana aku gak kayak Raya coba? Hahaha. Uang mau aku pakai apa ya? Aku baru aja narik nih. Beli make up, baju baru, heels baru, atau beli mobil ya? Bu, tadi aku dapat cerita dari kedua karyawan kamu. Apa benar kamu marah sama mereka cuma gara-gara mereka ngelarang kamu pakai minyak jelantah? Terus itu uang sebanyak itu dari mana? Uang ini hasil penjualan kremes, Mas. Masa kamu nggak tahu sih? Lagian ada untungnya juga aku pakai minyak jelantah. Iya, aku tahu kamu lagi naik daun. Tapi cara ini nggak benar, Bu. Kecurangan bisa menghancurkan karir kamu. Bahkan menghancurkan toko kamu juga. Mas, selagi aku masih hidup, sehat sentosa, dan nggak ketahuan sama orang, nggak ada salahnya aku berbuat curang. Kalau kecurangan kamu itu mendapatkan penyakit serius, gimana coba? Minyak yang kamu pakai itu minyak kotor, Bu. Mas, kamu itu cerewet kayak kedua karyawan aku. Kalaupun ada yang sakit, ya tinggal berobat aja, Mas. Apa susahnya coba? Kok kamu nggak ada takut-takutnya, Bu? Kalau kamu kena imbasnya gimana? Nggak akan, Mas. Aku nggak akan kena batunya. Pemikiran kamu itu terlalu kuno. Pelanggan setia itu pasti akan sadar. Aku yakin pelanggan Sila nggak mungkin bungkam. Pasti mereka akan ramai-ramai berdatangan ke toko kremes Cihui itu. Kalian berdua ngomong apa sama suami saya? Kalian berdua ngadu sama suami saya, ha? Asal kalian tahu ya, bisnis ini punya saya, bukan milik suami saya. Suami saya nggak ada campur tangan dengan toko ini. Kita berdua cerita kecurangan Mbak Sila. Kita berdua berkata jujur kepada Mas Ical. Kita melakukan ini supaya Mbak Sila berhenti berbuat curang, Mbak. Kita mau Mbak Sila yang dulu, yang selalu jujur kepada pelanggan. Rere, kamu semakin berani ya sama saya. Saya berani karena Mbak Sila berbuat salah. Saya gak akan songong seperti ini kalau Mbak Sila tidak menipu pelanggan. Kok nyolot? Apa susahnya kamu ikuti perintah saya? Kalau gak mau nurut, keluar aja. Banyak yang mau kerja di sini. Mbak Sila, maaf kalau kita berdua lancang, tapi ini demi kebaikan Mbak sama toko ini. Kita berdua nggak mau Mbak kenapa-napa. Saya ini sehat sentosa ya. Saya nggak akan kenapa-napa. Kamu ini kayak Mas Ical, Deva. Pemikiran kamu penuh sama pemikiran negatif tentang saya. Mbak Sila harus tahu, kemarin kita berdua ketemu sama pelanggan Mbak. Badan dia merah-merah, bentol-bentol gara kremes ini. Kenapa Mbak? Mbak kaget kan? Saya yakin setelah ini Mbak Sila akan menyesal. Biasa aja tuh. Kayaknya ada yang mau demo nih. Demo apa sih? Jangan ngaco ya kamu. Bu Sila, keluar kamu. Kami tahu kamu ada di dalam toko. Cepat keluar. Dasar penjual curang. Depa, ayo kita lihat keluar. Iya, ayo Rek. Ada apa ya? Kok suara Pak Agis kayak orang lagi marah sih? Ada apa ini? Kenapa Pak Agis teriak-teriak? Ini bukan hutan ya. Jangan teriak kayak orang kesetanan kayak tadi. Bu Sila, kami semua merasa efek samping setelah makan kremes yang ibu jual. Kepala saya cenut-cenut, Bu. Ini aneh, Bu. Dulu aja nggak pernah terjadi seperti ini, Bu. Ya mana saya tahu Pak Agis, mungkin Bapak lagi sakit biasa. Mana ada Bu Sila, saya aja mual-mual karena kremes ibu. Hei, ini bukan sakit biasa. You don't see tangan saya. Ini tangan saya bolong-bolong merah gara-gara kremes yang kamu jual. Aduh, itu bukan
bolong-bolong, tapi bentol-bentol karena gatal. Oh iya kah? Nah itu maksud Ai. Cih, lebay banget. Itu cuma sakit biasa. Kenapa bawa-bawa ke rumah saya? Dasar manusia-manusia caper. Bu Sila, jangan pergi gitu aja dong. Ibu harus jelasin kejanggalan ini, Bu. Manusia super? Ai tidak punya kekuatan. Ini tangan gatal-gatal. Kenapa orang aneh itu malah ngomong manusia super sih? Caper bu, caper, bukan super. Terserah deh, kelapa saya makin pusing gara-gara ini bu. Deh Pak, kenapa Mbak Sila gak mau jujur sama mereka? Orang-orang itu sakit karena dia. Harusnya Mbak Sila bisa jujur. Nggak semudah itu Rere. Kamu pikir Mbak Sila mau jatuh secepat itu? Pikir pakai kepala. Jangan hanya menganggap semua hal itu mudah dilakukan. Pasti ada yang disembunyikan oleh mereka. Aku curiga kalau Bu Sila ini pakai minyak yang sudah kotor. Soalnya pas aku makan kremes dia rasanya beda banget. Jangan main gitar terus Bu Ane. Emangnya nggak pegel apa? Ai bukan main gitar, tangan Ai ini gatal. Kenapa kamu berbicara tidak sopan kepada saya? What's your name, Legug? What the hell man? Orang Bojong Gede ya? Kok tahu bahasa kasar itu sih? Bule dari mana lo? Kok tahu bahasa Sunda? Hahaha. Bu Helna, lihat Bu. Bu Sila bikin status kayak gini di WA. Pak Agis, saya curiga banget kalau Bu Sila itu pakai minyak kotor. Soalnya badan saya ini nggak bisa mencerna makanan yang nggak sehat. Kayaknya saya mual-mual karena minyak yang dipakai Bu Sila deh. Bisa jadi Bu, saya kesel banget sama Bu Sila. Pas tadi kita protes, kok dia bisa sesantai itu ya? Mana nyelonong masuk gitu aja lagi. Orang itu tidak sopan. Aduh, kepala saya pusing banget nih. Saya pulang duluan ya Bu, saya mau minum obat lagi. Iya Pak Agis, hati-hati Pak. Kalau benar Bu Sila pakai minyak jelantah atau semacamnya itu, semoga dia kena imbasnya. Dia sudah jahat tapi malah lari dari tanggung jawab. Semoga Allah langsung menegur Bu Sila dengan azab yang pedih. Apa ini? Perasaan aku nggak punya jerawat ataupun bekasnya deh. Kok tiba-tiba ada bercak hitam gini sih? Aneh banget ini. Ada apa dengan wajah dan kedua tanganku? Kenapa penuh dengan bercak hitam seperti ini? Aku nggak mau penampilan aku buruk rupa seperti ini. Mas Icau, tolong aku Mas. Kulit aku tiba-tiba kayak gini Mas. Warna bercak ini mirip seperti panu, tapi kenapa terlihat menyeramkan Mas? Jangan deket-deket, aku takut itu menular. Lebih baik kamu pergi aja ke dokter. Mungkin bercak hitam itu bisa hilang. Mas, apa aku semenakutkan itu? Ini nggak akan menular Mas. Ini nggak gatal, nggak panas, nggak pedih. Kenapa kamu kayak ketakutan gitu Mas? Mas, aku ini istri kamu. Aku bukan setan Mas. Aku Sila. Kenapa kamu ketakutan gitu? Kenapa kamu nggak mau deket sama aku? Bu, kita ke dokter aja. Aku takut ini bukan penyakit biasa. Maksudnya apa Mas? Kita ke dokter aja ya. Kamu jangan kebanyakan nanya. Bu Sila, coba minum obat-obatan ini ya. Sebenarnya saya bingung karena setelah saya periksa kondisi ibu, Bu Sila ini sehat walafiat. Nggak ada tanda-tanda penyakit serius. Terus kalau nggak ada penyakit serius, kenapa bisa muncul bercak ini Pak? Apa bercak hitam ini bisa sembuh atau hilang? Coba Bu Sila ingat dosa besar ibu. Bu Sila pakai minyak jelantah untuk kremes yang ibu jual kan? Bercak hitam ini pasti ada kaitannya sama perilaku ibu. Kenapa dokter bisa tahu? Pakai nanya, pelanggan ibu itu jadi pasien saya Bu. Mereka mengeluh nyeri yang sama. Jadi karena saya penasaran dengan kremes yang mereka konsumsi, saya bawalah ke teman saya. Dan ya hasilnya terbukti kalau kremes itu digoreng pakai minyak yang kotor. Bu Sila, kecil kemungkinan bercak itu bisa hilang. Apalagi kalau memang datangnya dari Tuhan. Bu Sila yang sabar saja ya. Mas, aku nggak mau kalau aku kayak gini Mas. Orang-orang bisa takut lihat aku Mas. Sabar, pasti ada jalan keluarnya. Kamu harus rajin berobat. Jangan hanya sekali aja ya. Iya Mas. Sudah beberapa hari dan sudah beberapa kali melakukan pengobatan tapi hasilnya nihil. Bercak ini nggak hilang dan toko kremes Cihuy juga udah nggak pernah aku buka. Apa benar ini azab buat aku ya? Bu Helna, ini pasti azab minyak kotor tuh. Tuh, lihat deh, bercaknya aja warna hitam gitu. Ih, saya jadi merinding sebadan-badan deh Bu.
Iya Pak, saya juga takut buat deket-deket. Takutnya bercak hitam itu menular. Pak Agis, Bu Helna, saya Sila. Kenapa kalian ketakutan seperti itu? Saya bukan hantu. Makanya jangan curang Bu, jadi kena wabah aneh kan. Ibu tahu nggak sih, itu kremes yang ibu jual baunya beragam Bu. Mulai dari bau ikan asin, bau jengkol, bau pete, bau tongkol. Pokoknya semua bau ada di kremes itu. Dan bau itu berasal dari minyak kotor yang ibu gunakan. Saya nggak pernah berbuat curang Pak. Bu Sila pikir kita berdua ini bodoh. Kita semua sudah tahu Bu, dasar penipu. Ayo Pak Agis, kita pergi. Kalau dekat-dekat saya takut Pak. Jadi seperti itu keadaan Mbak Sila. Kasihan juga ya, gak ada yang mau mendekat. Tapi ini juga salah Mbak Sila sendiri. Nggak harus merasa kasihan, Bu Sila pantas mendapatkan itu. Aku terpaksa menutup toko ini. Ternyata aku merosot begitu jauh. Aku kehilangan segalanya dan aku turun daun. OMG, hello, you kayak kodok jelek. Ay gak nyangka, you bakal kayak gini. Heh bule, jangan macem-macem ya. Nanti saya gigit kamu. Oh my god, really? Ay jijik lihat kamu ya. Jangan deket-deket sama Ay. Kamu itu kata orang-orang juga lagi kena azab. Itu bukan penyakit, itu tanda dari Tuhan karena kamu dagang dengan hati kotor. Bukan hanya hati kamu, tapi juga setiap ucapan kamu yang terdengar menyakitkan bagi kedua karyawan kamu. Tapi, kenapa harus separah ini, Bu? Orang-orang selalu ketakutan melihat saya. Karena kalau kamu gak dikasih cobaan, sampai kapanpun kamu tidak akan berubah. Dengan cobaan yang datang ini, kamu pasti akan berubah menjadi orang baik. Apa nggak ada cara lain untuk menyadarkan aku? Kenapa harus diri ini yang buruk rupa? Aku malu untuk bertemu dengan banyak orang. Ini gaji kalian yang sempat tertunda. Semoga kalian berdua betah ya di tempat kerja yang baru. Terima kasih Mbak Sila. Semoga Mbak juga bisa sehat lagi ya. Amin. Maafin saya ya. Saya selalu marahin kalian berdua. Padahal niat kalian berdua itu sangat baik. Sekarang saya menyesal karena tidak mendengarkan apa yang kalian katakan. Kita berdua sudah memaafkan kesalahan Mbak Sila. Terima kasih banyak ya. Tolong sampaikan maaf saya kepada mereka juga. Pasti orang yang pernah jadi pelanggan saya sangat kecewa. Iya Mbak, kita berdua akan menyampaikan maaf Mbak Sila terhadap mereka. Sekali lagi terima kasih dan maafkan saya. Iya Mbak Sila. Tubuh aku ini akan jadi peringatan hidup bagi siapapun yang berani bermain curang dalam usaha yang melibatkan makanan orang banyak. Dan sekarang aku akan mulai bertobat kepada Allah.